Baik, kita lanjutkan ya. Ini sekarang tentang benzena disubstitusi. Jadi kalau tadi benzena monosubstitusi, maka sekarang adalah benzena disubstitusi atau tersubstitusi pada dua strukturnya ya. Jadi pada strukturnya itu ada substitusi dua tempat. Penamaan untuk benzena dengan dua substituen itu menggunakan awalan orto, meta, dan para. Seperti tadi terlihat ya, ada ortosilena di mana tersubstitusi dengan dua gugus metil. Orto untuk menyatakan substituen pada posisi 1, 2 dari cincin benzen. Sedangkan meta jika posisinya pada 1 dan 3. Para jika posisinya antara 1 dan 4. Jika salah satu substituen memberikan nama khusus, maka penamaannya menggunakan nama turunan senyawa tersebut. Jadi kalau ada nama khusus ya pakai nama itu. Apabila dua substituen yang diikat oleh benzena tidak memberikan nama khusus, maka penamaan diurutkan berdasarkan abjad. Maka dilihat contohnya. Nah, ini adalah posisi orto. Posisi pada 1 dan 2. Atau bisa dikatakan mereka ini posisi yang tanpa orang ketiga, yang berdekatan mereka, tetanggaan. Maka karena dia ada dua bromo, maka disebut dengan orto dibromo benzena. Artinya ada dua atom brom tersubstitusi yang pada posisi 1 dan 2. Lalu ada yang contoh kedua adalah namanya meta metil anilin. Artinya ada gugus metil dan anilin yang terikat pada posisi meta atau pada posisi 1 dan 3 atau pada posisi ada orang ketiga. Nah, ini ada CH3 tuh, ada atom karbon. Di situ tanpa ada perantara. Nah, mereka sini ada perantara satu atom karbon. Nah, ini adalah posisi para klorobenzaldehid. Jadi pada ini kalau disebut para klorobenzaldehid terlihat bahwa ada gugus klor dan ada gugus aldehid yang terikat pada cincin benzen pada posisi 1 dan 4 atau pada posisi di mana ada dua atom karbon sebagai perantaranya. Nah, ini adalah pada posisi meta bromo, ini kurang kelihatan ya. Tapi dari 3 contoh ini sudah kelihatan jelas bagaimana penamaan tersebut. Penggunaan orto, meta, dan para. Benzena polisubstitusi. Ya. Jadi tadi ada monosubstitusi, ada disubstitusi, dan ini adalah poli. Artinya lebih dari 2. Contoh ini ya. Posisi karbon ditentukan dengan memperhatikan posisi substituen. Pada posisi substituen 2 sehingga substituen kedua memiliki posisi rendah mungkin terhadap yang substituen pertama. Jadi kita cari yang paling terdekat ya. Contoh ini 1, 2, 4 triklorobenzena. Kita mulai dari sini ya. Dari sini atau dari sini. Dari sini ya, kita mulai. Di sini 1, di sini 2, di sini 3, 4. Jadi 1, 2, 4. Kita tidak mulai dari sini. Kenapa? Karena sini jauh tuh semuanya. Ya. Kita juga tidak mulai dari sini. Karena kalau dari sini maka hitungannya 1, 2, 3, 4, 5 itu jauh. Cari yang posisi paling dekat. Jadi yang angka-angkanya bisa lebih kecil. Jadi posisi 1, 2, 3, 4. Maka dimulai dari sini nomor satunya. Jadi 1, 2, 4 triklorobenzena. Nah, ini lagi contoh berikutnya. 2 bromo 3 nitrofenol. Hitungnya dari mana? Nah, ingat tadi penamaannya harus berdasarkan abjad ya, harus sesuai dengan abjad.
Jadi dari sini senyawa ini B itu kan abjad yang lebih awal dibandingkan nitro maupun fenol ya. Jadi mulainya dari mana? Hitungnya dari bromo. Tapi penomorannya dari sini. Ya. Dari sini penomorannya. Ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Salah. Ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Kenapa? Karena fenol itu gugus intinya ya. Jadi ada 2 bromo ya, karena ini substitusinya adalah alkohol ya. Disebut dengan 2 bromo, 3 nitro, fenol. Fenol itu artinya bensil alkohol ya. Jadi 2 bromo, 3 nitro, fenol. Ya. Nah, ini kurang bisa kelihatan gambarnya ya, tapi dari situ sudah bisa kelihatan ya. Contoh-contohnya, sifat fisik dari senyawa aromatik. Benzena dan senyawa hidrokarbon aromatik itu seperti kucing. Tahu maksudnya? Takut pada air. Artinya hidrofobik. Ya, jadi senyawa hidrokarbon itu lebih suka pada minyak, ya larut minyak. Kedua, sifatnya dia bersifat toksik ya, beracun. Makanya sebenarnya alkohol itu bersifat racun untuk membunuh bakteri, virus, bukan untuk diminum. Itu salah. Kemudian, kedua, mempunyai titik didih dan titik leleh yang rendah ya. Jadi gampang menguap, gampang terbakar ya. Bagaimana cara pembuatan bensin? Nah, sumber utama dari bensin itu dari minyak bumi dan batu bara. Ya, itulah sumber utama dari bensin. Senyawa sikloalkana dapat dibuat menjadi senyawa aromatik melalui proses eliminasi hidrogen atau proses dehidrogenasi. Reaksi ini dikenal juga dengan namanya catalytic reforming. Nah, ini contohnya, jadi metil sikloheksana direaksikan maka akan menghasilkan toluene. Ya, tadi tanpa cincin, tanpa ikatan rangkap, lalu muncul ikatan rangkap. Pada skala laboratorium, benzena juga dapat dibuat dengan beberapa cara. Distilasi dari natrium benzoat kering dengan natrium hidroksida berlebih. Ya, ini contohnya natrium benzoat tambah dengan NaOH berlebih, jadilah benzen dan natrium karbonat. Benzen atau alkil benzena juga dapat dibuat melalui proses pirolisis dari senyawa hidrokarbon alifatik. Jadi pirolisis itu pada suhu yang sangat tinggi ya. Jadi heksana bisa diubah menjadi benzena dengan adanya reaksi dan pada suhu yang tinggi. Mengalirkan gas asetilena ke dalam tabung yang panas dengan katalis Fe, krom, dan silikon akan menghasilkan benzena. Ya, asetilena pada suhu yang tinggi 650 derajat dengan katalis besi ya, Fe, krom, dan silika itu akan menghasilkan benzena. Reduksi fenol dengan logam seng. Jadi fenol tambah dengan zinc, logam seng, maka akan menghasilkan benzena dan ZNO. Reaksi asam benzena sulfonat dengan uap air juga akan menghasilkan benzena. Ya. Benzena dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini sudah pernah pakai kan? Pakai minuman seperti Thai tea dan kawan-kawan itu seperti ini, pakai ini, ya. Nah, ini kalian belum pernah lihat, Bapak juga belum pernah lihat ya. Ini yang namanya pakai bom untuk ditambang sepertinya.